Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin mudabbil khalaika ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita malam ini. Malam yang penuh berkah, malam Jumat. Kita hadir di masjid sambil menunggu salat Isya. Kemudian kita baca Yasin. Setiap satu huruf dapat pahala 10. Kita hitung baca Yasin, kita hitung huruf-hurufnya Yasin itu. Karena kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi kata Nabi, alif lam mim itu 3 huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf. Dan setiap hurufnya dibayar 10. Alif lam mim 30. Kita baca Yasin, kita hitung hurufnya Yasin itu. Berapa banyaknya dapat pahala. Pada malam yang lalu kita sampai pada hadis yang dimana Nabi mengatakan dalam hadis kursi, Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, diridai Allah baginya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, bagaimana yang dari Allah, itu hadis kursi namanya. Kata Nabi, kata firman Allah. Jadi Allah berfirman dalam hadis kursi, idza taqarrabtu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, aku lebih lagi, aku 1 depah, 1 hasta. Kalau hambaku mendekat kepadaku 1 hasta, aku 1 depah. Di Allah lebih mendekat lagi sama kita. Lalu kata Allah, kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datangi dia dengan berlari. Karena Allah sayang sama kita. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat pembalasannya ketika orang-orang berbuat durhaka. Itu hadis yang lalu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas diridai Allah pada keduanya, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Nabi, ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya. 2 nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita, tapi Nabi mengatakan kita tidak pintar mempergunakannya dengan baik. 2 nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, tetapi kita tidak pintar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. 2 nikmat itu disebutkan Nabi. Pertama, as-sehatu, nikmat sehat. Sehat itu nikmat Allah. Kadang nanti kalau sudah sakit orang baru ingin menggunakan. Padahal orang sehat itu ada waktunya sakit. Sehingga itu manfaatkan sehat itu untuk ibadah, karena ada waktunya datang sakit. Orang-orang yang Bapak lihat berjalan pakai tongkat, bongko-bongko pakai tongkat, itu dulu orang yang pernah begini. Jangan dikira dia langsung begitu, enggak. Dia pakai tongkat, ada yang kaki begitu, pegang.
Itu orang pernah begini dulu. Jadi dia dulu pernah sehat. Cuma dia sampai pada masa seperti itu. Sehingga itu kata Nabi, banyak orang dikasih sehat, dia tidak ingat. Sebab ada saatnya sehat itu berlalu dari kita. Ada seorang tua menyeberang jalan. Orang-orang pada melihatin orang menyeberang itu. Ada satu yang melihat, kenapa tidak dibantu? Orang menyeberang, kasihan, susah. Ada yang nyaut, Pak, itu orang dulu dia paling hebat sudah. Dia tidak anggap manusia ini yang lain. Sudah sekarang inilah baru begitu. Allah. Orang tidak mau bantu. Kenapa tidak mau bantu? Dulu itu orang paling dia anggap apa manusia ini. Sekaranglah dia baru begitu. Begitu. Padahal dulu bukan dia lihat manusia kita ini. Orang marah, kenapa tidak dibantu itu? Orang menyeberang, kasihan, tertati-tati. Duh, Pak, itu orang dulu dia tidak anggap manusia kita ini. Sekarang ini dah baru begitu, minta bantu. Ingat, ada sesuatu berakhir. Sesuatu akan berakhir. Sesuatu akan berakhir. Sehingga itu manfaatkan dia ketika masih ada. Kemudian nikmat kesempatan. Daripada duduk di rumah, bagus datang ke masjid, salat maghrib, ya kan? Daripada nonton YouTube, bagus kita duduk di masjid. Manfaatkan hidup, karena dia kalau sudah lewat tidak akan kembali. Kata Ibnu Al-Jauzi, seorang ulama besar, kalau dua nikmat ini tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kalau ini tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik, beramal, orang itu termasuk rugi. Dia rugi. Kenapa dia rugi? Karena kalau sudah lewat, tidak akan kembali. Kalau sudah lewat, tidak akan kembali. Jadi setiap yang lewat itu tidak akan kembali gitu. Sehingga itu orang-orang dulu yang bijak, mereka dalam memanfaatkan waktunya untuk beribadah itu luar biasa. Dulu pernah saya cerita Bapak, Imam Al-Ghazali itu punya kebiasaan setiap malam beliau bangun salat malam. Satu waktu beliau tidak terbangun, sudah azan subuh baru beliau terbangun, datang ke masjid. Begitu datang ke masjid, beliau menyesal sekali tidak sempat tahajud itu. Sampai ketika mau belajar, orang tidak bisa mengajar beliau, guru besar tidak bisa mengajar karena beliau merasa menyesal betul kenapa tidak terbangun tahajud. Waktunya lewat sudah. Murid-muridnya bilang, nantilah kami bangunkan sebentar malam. Kata beliau, saya tahu bahwa sebentar malam ada malam. Tapi kalian tahukah bahwa yang sebentar malam itu bukan yang tadi malam? Yang sebentar malam itu bukan yang tadi malam. Saya ini menangis bukan karena tahajudnya. Kalau tahajudnya sebentar malam saya bisa. Tetapi saya menangis, kata beliau, karena waktunya yang tadi malam itu sudah lewat. Tidak bisa lagi dikembalikan. Mau diisi dengan apa itu? Begitu orang paham betul tentang mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bagus. Sehingga itu kata Nabi, kita ini rugi ketika dikasih sehat, dikasih panjang umur, kemudian tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik, maka kita termasuk orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Karena tidak memanfaatkan hidup dengan baik. Ana Aisyah radhiyallahu anhu, dari Aisyah diridai Allah. Ana Aisyah radhiyallahu anha, salah baca. Dari Aisyah diridai Allah baginya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu minal laili hatta tatafattara kadamahu. Kata Aisyah, Nabi itu adalah Nabi Muhammad itu kalau beliau salat malam, Aisyah yang cerita, kalau Nabi Muhammad itu salat malam, hatta tatafattara kadamahu, sampai bengkak-bengkak kakinya kedua bahu.
kedua kakinya, bengkak kakinya. Saking lamanya berdiri. Ya Allah. Kakinya bengkak berdiri salat. Aisyah bilang, istrinya yang bicara, yang bilang, Nabi Muhammad itu kalau salat malam berdiri sampai bengkak kakinya. Fakultu lahu, maka saya bilang sama Nabi, kata Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Kenapa juga sampai begini ya Rasul? Istrinya negur sama suaminya, kenapa juga sampai begini? Salat sampai bengkak-bengkak kaki ini buat apa gitu? Untuk apa? Kata Nabi, kata Aisyah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal dosamu yang lalu sudah diampuni Allah, dosamu yang akan datang juga sudah diampuni Allah. Buat apa juga salat sampai bengkak-bengkak kaki ini? Aisyah. Nabi menjawab, qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas aku ini kalau jadi hamba yang bersyukur? Aku ini hanya mensyukuri nikmat saja. Salat malam, padahal sudah ada jaminan surga itu. Tidak ada jaminan surga. Dosa-dosa sudah diampuni Allah. Artinya beliau tidak akan mungkin berbuat dosa. Tapi kalau salat sampai bengkak-bengkak kakinya, kita ini belum ada jaminan surga itu. Allah, tidak ada jaminan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hilang sudah. Kalau ada ayat yang lebih pendek dari inna ataina, itulah sudah bagusnya. Allah. Makanya imam-imam yang paling disenangi orang itu imam yang suka baca inna ataina. Saya senang betul sama imam itu. Kenapa ibu senang? Bacanya itu inna ataina aja, makanya senang betul. Saya senang sekali dia baca inna ataina itu. Waduh. Jangan kalau Yasin begitu Allahu Akbar waladhdallin amin Yasin. Ya Allah Yasin. Terkejut semua orang di belakang bilang Yasin. Oh Allah Yasin, panjangnya Yasin. Apa boleh buat lah, sudah terlanjur ikut. Dia berdiri kakinya bengkok sebelah, nanti sebelah, kan capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak 2 kali aku sembahyang di masjid ini. Panjang-panjang ayatnya itu, ya Allah, subhanallah. Saya alhamdulillah ini dengan Ustadz Fadli pernah kami umrah bulan puasa. Waduh, ya Allah, bukan. Jadi karena tarawihnya itu 20, saya 10 rakaat aja berdiri. 10 rakaat belakangan itu saya duduk aja, duduk. Ya, tapi banyak juga orang tua-tua itu saya duduk. Alhamdulillah bisa ngikut ya, subhanallah. Ada seorang sahabat datang bertamu kepada Nabi. Nabi selesai salat isya, salat sunat di rumah. Begitu sampai di rumah ada, subhanallah, saya lupa sahabat tuh namanya. Dia datang bertamu, mau ada perlunya. Nabi mau siap-siap mau salat. Terus dia daripada duduk bagus ikut salat gitu. Ikut dia salat. Begitu selesai waladhdallin amin, Nabi ngambil surah Al-Baqarah. Panjang surah Al-Baqarah. Ini orang sahabat ini kira cuma 100 ayat aja. Sampai 100 ayat ke 100 dia baca terus. Rupanya dia baca terus. Selesai baca terus, begitu selesai surah Al-Baqarah, dia baca surah An-Nisa. Baca lagi baca. Selesai itu dia baca lagi surah Al-Imran. Baca 3 surah dia baca. Wallahu Akbar. Sudah terlanjur ikut. Kacau. Terlanjur sudah ikut. Begitu assalamualaikum, ya Allah, si sahabat itu lupa. Kamu ada perlu apa? Oh ya, nanti aja, dia bilang pinggang saya sakit. Besok aja lah. Besok aja lah, dia bilang. Saya punya pinggang sudah sakit. Kamai. Nabi kalau sembahyang sendiri begitu dia. Hatta tatawarrama qadamahu. Kita kalau sembahyang sendiri pendek. Kalau banyak-banyak baru panjang.
Kalau Nabi sembahyang sendiri bengkak kakinya itu. Kenapa begitu? Karena sehat dan ada waktu. Ada waktu. Sebab kadang-kadang Nabi juga terburu-buru. Pernah Nabi salat begitu rakaat yang kedua, ketiga, keempat cepat. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat nanya, kenapa ya Rasul? Kata beliau, saya dengar di waktu salat itu ada anak-anak menangis. Saya takut kalau bapaknya atau mamanya ada di sini. Wah, coba ya. Begitu dia. Rupanya Islam itu begitu bijaksana. Ditunjukkan oleh Nabi. Dia bilang, saya cepat karena saya takut siapa tahu ada bapaknya ada salat di sini sama-sama. Coba itu. Bukan main. Tapi kalau beliau salat sendiri sampai bengkak-bengkak kakinya. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, Anda ini kan sudah dimaafkan Allah, dosamu sudah diampuni Allah. Kau punya dosa sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu yang akan datang semua sudah diampuni Allah. Buat apa lagi harus bengkak-bengkak kakinya? Masya Allah, kata beliau, aku ini mensyukuri nikmat Allah saja. Mensyukuri nikmat Allah. Syukur. Ya Allah, subhanallah. Hadirin sekalian yang dirahmati, Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Beliau jalan ke pasar. Begitu dia jalan-jalan menuju pasar, dia jumpa dengan seorang yang baring di jalanan, tidak punya kaki, tidak ada tangan. Dia baring tergeletak begitu. Mungkin di antar keluarganya baring di situ. Tiap orang lewat menyuapkan dia. Tiap orang lewat menyuapkan roti. Ada yang menyuapkan korma. Orang ini, ya Allah. Begitu disuapkan dia bilang alhamdulillahi ala nikmatillah. Dia bilang setiap dia disuapin mesti dia bilang alhamdulillahi ala nikmatillah. Ya Allah, aku bersyukur padamu atas nikmat Allah, nikmatmu dia. Aku bersyukur kepadamu atas nikmatmu, dia bilang gitu. Tiap orang nyuapkan dia kurma mesti dia bilang aku bersyukur kepadamu atas nikmatmu ya Allah. Tidak berhenti dia bilang aku bersyukur atas nikmatmu, aku bersyukur atas nikmatmu. Lewat Ibrahim bin Adham lewat. Terus bilang assalamualaikum. Orang itu nyaut, waalaikumsalam. Hai Ibrahim, apa kabar? Oh. Apa kabar? Dia bilang, hai apa kabar? Kata Ibrahim bin Adham, dari mana kau kenal saya? Sedang aku ketemu kau baru ini. Saya ketemu kau baru ini, dia bilang. Orang itu menjawab, hai Ibrahim, ma jahiltu syai'an mundu arabtullah. Tidak ada yang aku tidak tahu sejak aku kenal Allah. Semua aku tahu. Kau main ya? Tidak ada yang tidak aku tahu, dia bilang. Sejak aku kenal Allah, semuanya aku tahu. Termasuk namamu aku tahu. Bayangkan. Dia bilang, kau ini tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tapi tiap orang lewat menyuapin. Kau bilang, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Atau tidak berhenti bersyukur, dia bilang. Nikmat apa yang kau syukuri? Kau tidak ada tangan, tidak ada kaki. Kata orang itu, Ibrahim, aku dikasih lidah oleh Allah, aku bisa zikir. Dia bilang gitu. Aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi aku dikasih lidah oleh Allah. Aku zikir, dia bilang, aku bisa zikir. Aku dikasih jantung oleh Allah berdetak, aku bisa hidup dan aku bisa zikir. Kapan nikmat Allah diberikan kepada saya nih? Allah subhanallah. Bukan main orang itu ya. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Syukurnya tidak berhenti kepada Allah. Kita dikasih nih kaki, kasih tangan, kasih semua lengkap. Digunakan untuk maksiat. Digunakan untuk dosa. Padahal ya Allah, ada seorang saya wartawan itu lah. Dia punya usus itu rusak dan itu harus diganti dengan yang palsu. Harus diganti, Pak. Jadi ususnya itu sekitar 1 meter itu mengalami kerusakan.
dan itu harus diganti. Ususnya 1 meter itu Pak, mengganti di Cina sana dia operasi. Harga usus 1 meter itu ganti 1 miliar. Ya Allah, bukan main. Mahal rupanya pemberian Allah itu ya. Mengganti itu 1 meter itu bayarnya 1 miliar. Ya Allah. Saya punya teman operasi di Tarakan ini juga. Operasi. Di jantungnya itu ada semacam jagung menempel di jantung dan itu mengganggu dia gitu. Dibawa di rumah sakit apa di Jakarta itu yang khusus jantung itu. Harapan kita ya. Operasi di situ Pak. Dikasih keluar itu yang sebesar biji jagung itu dioperasi dikeluarkan. Bayarnya 125 juta waktu itu. Sekitar tahun 90-an barang, 90-an akhir. Mengeluarkan yang sebiji jagung menempel itu bayarnya 125 juta. Sekarang enggak tahu lagi sudah. Nikmat Allah. Kau main. Mestinya kita ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi orang sering lupa. Sehingga itu kata Nabi dalam hadis, 2 nikmat Allah yang kalian selalu lupa menggunakannya dengan baik. 2 nikmat Allah yang selalu kalian tidak pintar mempergunakannya dengan baik. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Kalian seringkali tidak pintar mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Nabi ketika ditanya kenapa juga sampai bengkak-bengkak kaki ini, kata beliau, aku mensyukuri nikmat Allah. Aku cuma mensyukuri nikmat Allah. Sehingga itu hadirin kita, saya ngajak kepada kita semua, mari kita sibuk dengan diri kita. Kita sibuk melihat kekurangan kita. Kita sibuk melihat apa kelemahan diri kita. Jangan sibuk melihat orang. Tidak usah. Jangan sibuk melihat kekurangan orang. Kita sibukkan diri kita dengan melihat kelemahan dan kekurangan diri kita. Supaya kita lebih fokus untuk beribadah. Jangan sibuk melihat kekurangan orang. Kita ini kalau kekurangan orang kita lihat. Tapi kalau kekurangan diri kita, kita tidak lihat. Padahal mestinya orang bijak, orang yang baik itu adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk melihat kekurangannya. Melihat kekurangannya, apalagi yang belum, apalagi yang belum, apalagi yang belum. Tiap hari mesti baca Quran. Tiap hari baca Quran, biar cuma 1 lembar. Tiap hari baca, saya kalau itu habis Zuhur 2 lembar. Kalau habis maghrib begini biasanya 1 lembar. Selalu baca Quran. Usahakan. Karena kalau sudah lewat, ada waktunya mata ini tidak bisa lihat, Pak. Ada waktunya mata ini tidak bisa lihat sebab yang memberi ngambilnya itu. Mengambilnya. Saya selalu bilang, Bapak Ibu, saya selalu bilang, ini kalau yang diberinya ini diambil, maka tidak bisa lagi. Kita pakai HP mahal. HP-nya 10 juta HP-nya. Mahal. Tapi orangnya tuli. Lah bisa dengar. Untuk apa HP 10 juta kalau tuli? Orang telepon ha. Bininya nelpon ha. Ku tinggal kau ha. Lah ada gunanya lagi. Allah. Orang menelpon ha. Kau ha. Kasih tinggal kau, dia bilang kau ha terus tak berhenti. Ini nikmat Allah bisa digunakan, Pak. Kalau belum diambilnya, oh Allah, subhanallah. Oleh sebab itu mumpung masih diberi. Mumpung masih diberi. Biar bukan malam Jumat ini saya lihat ada kegiatan malam Kamis ada ya. Malam apa lagi? Malam Rabu ada ya. Daripada kita duduk di rumah, bagus duduk di masjid gitu kan. Iya kan? Mumpung sebelum tadi itu, Pak. Masih bisa. Sebab buat apa Bapak duduk di sini mendengar ceramah kalau tidak dengar? Betuli, tidak dengar. Mumpung masih dengar. Ya Allah, bukan main ya.
Ada teman saya itu kasihan dia tak dengar. Dia pasang begitu. Saya tanya, berapa alat itu? Ini 2,5 juta. Mahal juga itu. Makanya kalau Bapak hitung ini, tidak bisa hitung. Allah bilang, wa ittaudu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Tidak bisa kau hitung. Oh Allah, subhanallah, tidak bisa kau hitung. Kita lanjut. Masih ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah diridhai Allah baginya, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhalal asyru ahyal laila wa aigaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Nabi itu kalau bulan puasa, kata Aisyah, kalau masuk 10 hari yang terakhir, beliau menghidupkan malam. Jadi Nabi itu kebiasaannya saking ibadah itu, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau bilang sama Aisyah, Aisyah, ini sudah 10 malam terakhir. Kalau mau cari saya, jangan cari di mana-mana, saya ada di masjid, dia bilang gitu. Dia pesan istrinya. Jadi kalau mau cari saya, jangan cari di mana-mana, saya ada di masjid. 10 hari terakhir itu beliau di masjid. Nggak ke rumah lagi. Sudah berdiam di masjid. Kalau kita sebaliknya, kalau sudah 10 hari terakhir, sudah di rumah, nggak ke masjid lagi. Agak beda-beda sedikit, Pak. Kenapa suka beda-beda begitu itu ya? Nabi itu kalau 10 hari terakhir, beliau sudah di masjid. Nggak ke rumah. Kalau kita, aduh, kalau kita sudah di rumah, nggak ke masjid lagi. Aduh, apalagi kan jualan sudah banyak. Aduh, ya Allah, sudah, hai, kacau sudah kita ini. Apalagi kata Aisyah, kalau tinggal 4 hari, 3 hari lagi Ramadan mau habis, kan rumah Aisyah itu hanya batas dinding. Raudhah itu dengan makam Nabi itu kan batas dinding aja. Nabi itu kalau buka pintu dari rumah, buka pintu sudah di masjid. Dari masjid buka pintu sudah di rumah. Batas dinding emperan dari Masjid Nabawi, rumah beliau itu. Jadi kalau buka puasa, istrinya sayang juga sama suami ini melihat kayak apa bukanya Nabi Muhammad buka puasa itu. Kata Aisyah, saya intip Rasulullah saat berbuka puasa kalau sudah tinggal 4 hari, 3 hari itu bulan itu Ramadan mau habis, beliau ambil 1 biji korma kemudian dia jilat sebagai syarat berbuka puasa, kemudian beliau letakkan kembali dan beliau terus istighfar. Bukan main itu ya. Ya Allah, korma itu dia jilat hanya sebagai syarat buka puasa untuk mencari. Begitu masuk buka puasa, beliau ambil korma itu, beliau jilat, dia gigit, kemudian dia taruh lagi. Kamain itu kebiasaan. Ya Allah, subhanallah, agak beda-beda. Nabi Muhammad kalau tidak ada apa-apa, beliau langsung puasa. Pulang dari masjid, Aisyah, adakah kalau salat sunat, puasa sunat, Aisyah, adakah kira-kira untuk sarapan pagi ini? Aisyah terus bilang, tidak punya apa-apa kita hari ini. Kita sebiji korma tidak punya, sepotong roti kita tidak punya. Terus Nabi bilang, idzan fa ana shaimun. Kalau begitu aku puasa ajalah. Ya, bayangkan tuh, kalau tidak ada apa-apa, langsung puasa. Kalau kita kan tidak ada apa-apa itu tidak jadi puasa. Bagaimana ini? Aduh, tidak sempat ke pasar ini. Jadi apa? Itu cuma ikan asin aja. Tidak jadi puasa besok kalau begitu. Nah, jadi agak beda-beda sedikit aja kita itu. Ya Allah, kenapa suka begitu ya? Jadi Nabi itu kalau 10 hari terakhir beliau semangat meningkatkan semangat ibadah. Apa itu? Artinya beliau mumpung dikasih, mumpung sampai. Alhamdulillah ya Allah. Saya ini bersyukur tidak berhenti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Kalau mungkin
bapak-bapak yang sudah usia-usia. Saya punya umur ini bulan Desember, kalau habis Desember ini 69 tahun sudah. 69 tahun. Alhamdulillah masih bisa jalan, bisa ceramah. Syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu semangat, beliau hidupkan malam, ahyal lail, beliau menghidupkan malam kalau di bulan Ramadan, apalagi terakhir, wa aiqadha ahlam, dan beliau bangunkan keluarganya. Ayo, 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 semangat, 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 semangat. Ayo, semangat itu. Dan beliau mengikat, seolah-olah beliau ikat pinggangnya untuk beribadah itu. Karena dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang beliau tidak mau menyanyiakannya. Tinggal 2 menit ya. Para hadirin sekalian, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil hati